Walaili kalau amalkan pulo setiap maghrib dan setiap subuh bisa belum menutup aib-aib awak. Aduh aib-aib awak tidak dizahirkan Allah dari dunia kalau tertutup. Karena kalau Allah buka aib awak ibu-ibu itu luar biasa. Ada hal-hal yang membuat orang bisa lari. Jadi ibu dapat mendengarkan pengajian karena Allah masih sayang kamu ditutup aib-aib Allah. Sehingga ibu Allah mendengar pengajian Allah. Tapi bila mana Allah bukakan aib itu, dan kadang-kadang bisa-bisa ibu lari, oh boleh tutup kemudian. Nah, udah itu pula ibu sebaliknya. Mendosananglah bojo ibu, barangkali aib ibu ditutupi oleh Allah. Sehingga kita disiko dalam satu majlis yang mulia, dikumpulkan oleh Allah di majlis-majlis seperti itu karena aib kita sama-sama ditutup oleh Allah. Jawa Syamsi membuat awak catia walaili Allah tutup aib-aib awak. Kemudian wak baca tarwih Alam Nasrah wak baca itu karena awak hidup di dunia aku banyak masalah. Bila wak amalkan Alam Nasrah maka masalah tadi menjadi mudah. Itu pembukaan sekali itu pagi itu ibu. Sebenarnya harus ditaruhkan di kojelai setelah sholat duha. Selesai wak sholat duha, amalan tambah wak setelah sholat duha itu adalah Alam Nasrah karena bisa melapangkan rezeki dan bisa melancarkan usaha wak Alam Nasrah itu. Nah, itu khasiatnya itu ibu. Jadi berarti Alam Nasrah itu sehari semalam 10 kali ditaluk tau. Dalam ayat. Oh itu so ambil ayat sembahyang. Iya. Jadi rajin awak membawa Alam Nasrah dalam sholat bisa mempermudah urusan awak dan melancarkan rezeki awak. Alam Nasrahku semenjak dari awal kau dibuang. Dah Alam Nasrah ini macam dah. Dari awal sampai akhir, ya dah. Nah, dibaca dah. Ya, 10 kali minimal pagi sampai waktu salat duha biko. Kemudian awak baca ma'uzatain, qul huwallah dan ma'uzatain. Ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi 7 kali. Kemudian ditiupkan ke seluruh batang tubuh bahwa insyaallah tidak ada satu kemudaratan yang akan menimpa diri awak kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah dalam kitabnya yang dinamakan dengan Lauh Mahfuz. Itu paham awak itu. Jadi ibu menampung tangan ketika membaca qul huwallahu al-falaq an-nas tambah dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu tuh makrifatnya memang tidak ada satu kemudaratan yang akan sampai kepada diri kita kecuali apa yang dituliskan oleh Allah. Nah, dikunci je paham senantinya. Kekuatan batin itu kan paham dulu sampai di mana paham awak, sampai di mana keyakinan awak itu dan benteng awak selama itu. Kalau awak memang yakin bahwa tidak ada kemelaratan yang akan menimpa diri awak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, itu sebenarnya ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Itu langsung di bagian mulai dari kanyawa sampai ke kepala awak.
sampai kan. Kalau ada setan-setan laki dari ambo tadi kita kan tua, alam babagian nyalang betul bulan sah. Kasihatnya udah malih-malih wak. Everywhere. Agak barik-barik badan saya kata aku lawalah diimpi setan lah. Ya toh? Lah diimpi lu ada setan lah karibau lu macam-macam. Ah. Nah. Tapi kalau wak biasakan setiap pagi dan setiap sore seperti itu, insya Allah sakit-sakit hilang, ya toh? Pandai-pandai hilang, diriwak dalam lindungan Allah. Lindungan Allah. Ibu, awak tak panjang lebar, membaca sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujarah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, uhdurul mimbar fahadarna, hadirlah kamu akan mimbar maka menghadiri kami. Jadi Rasulullah ingin naik mimbar, ibu-ibu. Wah, ibu mimbar. Kalau naik mimbar tuh kalian seluruhnya menakik mari bersawaan. Nakik mari, uhduru, hadir ke sini. Sehingga para sahabatku yang melakukan serolahnya. Ibu wah, mulai yang buat naik tu, ibu mendakik serolahnya, dakik dan juga wah merapat, lama laku serolahnya. Begitu. Kemudian tatkala para sahabat telah mendekat, maka naik Rasulullah akan satu janjang mimbar, satu tangga. Maka berkata Rasulullah, amin. Kata Rasulullah, amin. Kemudian Rasulullah naik ke tangga kedua. Rasulullah pun berkata, amin. Kemudian Rasulullah naik ke tangga ketiga. Rasulullah pun berkata, amin. Maka tatkala turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, berkata kami, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma syai'an, sungguh kami telah mendengar daripada engkau pada hari ini sesuatu yang sebelumnya kami belum pernah mendengarkannya. Bertanya-tanya sahabat arti kebibu. Baku sampai Rasulullah berkata, amin. Sebelumnya Rasulullah kalau naik mimbar, naik tangga pertama, langsung tangga kedua, langsung tangga ketiga. Itu 3 tangganya ibu. Tangga waktu ini 3 dah. Layak 2, 3. 3. Naik kaki kanan dulu dinaik ibu. Kaki kanan 1, 2, 3. Boleh. Ya Rasulullah. Setiap tangga-tangga itu Rasulullah berkata amin. Dulu orang yang mimbar mereka ibu bah. Dulu yang mimbar seperti itu. Nah, yang benarnya dalam kitab itu lihat gitu. 1, naik kedua, naik ketiga. Ya. Khatib tuh ketika hari Jumat banyak nama beda-beda. Ini gara-gara sinar bedanya. Ada orang nama ngaji langsung ke dalam kitab, basabuk dalam kitab langsung ba'abana sejarah Rasulullah naik mimbar dalam tarikh dalam tarikh Khulafaur Rasyidin, dalam tarikh Nurul Yakin. Ada lo khatibnya hanya sekedar mandanga
Jadi sehingga ada perbedaan di situ. Yang pertama dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya tangga yang pertama tadi Rasul Jibril alaihi salam datang kepadaku. Lalu Jibril berkata, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah. Itu doa Jibril lah. Jibril mendoakan orang yang mendapatkan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan maghfirah Allah, maka Jibril mendoakan orang tersebut menjadi orang yang celaka. Kenapa mereka tidak mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan? Karena mereka menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Tidak menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang teristimewa dalam dirinya. Sehingga ketikanya sholat, ketikanya beribadah, ya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Jadi seperti yang telah disampaikan kemarin-kemarin, orang yang benar-benar mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan, orang-orang yang membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang bulan. Ada tingkat kelebihan, ada tingkat kehati-hatian yang tinggi menjaga bulan Ramadan yang jumlahnya hanya 1 bulan ini. Ibu ya, kini awak sudah berada di bulan Ramadan, harinya lawan gini kok. Hari yang ke-7 7 hari awak puasa. Ndak lah mulai tu ibu sawantale tu. Ba'a perasaan awak biko berpisah dengan bulan Ramadan, semakin giat awak biko semakin kojong atau semakin menurun. Disitulah terlihat itu adalah sebahagian dari tanda-tanda orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Semakin kau jual, semakin ringan, semakin lama kecil pada Tuhan. Nah, dia nak mau ibu hati-hati kak. Dia nak mau hati-hati tu. Because semakin kau jual, semakin malih. Terus capek awak sadar awak capek ingat, masya Allah. Kau bolah kali bau dek setan. Kau namu bolah kali goda-goda dek setan. Capek awak kana tak capek. Itu ibu. Ya awak tu kan, kalau Allah tu sayang kawaknya kan di kanannya begitu. Di kanannya kawak. Astagfirullah. Lah banyak lalu dan begini. Itu kanan tu. Ya tak. Dia dah tak kenal dia tu tak. Tu takana tadi tua tando Allah sayang kawak. Oh iya masalah nah. Oh iya lah suzon mana bukan tuanku. Minta maaf bukan tuanku je. Capek minta maaf. Langsung minta maaf gini kok. Ya kok ada suzon. Capek. Sebab langsung takana katiko takana tadi doang, itu tandanya Allah sayang. Iya tuh Mama. Itu doa yang perlu ibu-ibu yakini hari ini adalah yang berdoa itu malaikat Jibril, roh yang suci, Ruhul Kudus, malaikat yang suci, bersih, tidak ada berdosa, yang mengaminkannya seorang hamba Allah yang nomor 1, penghulu seluruh para nabi, imam seluruh para rasul. Ya hati-hati. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira makbul doa atau tidak? Makbul.
Kalau makbul, yo harus mendapatkan maghfirah wa di bulan Ramadan kan. Tidak dapat kata-kata yang lain, harus dapat maghfirah ampunan Allah. Kalau tidak dapat ampunan Allah, ba'uda man adraka fi Ramadan. Awak termasuk hamba-hamba Allah yang jauh celaka. Na'udzubillahi min zalik. Ya tertib ibu. Tangga kedua Rasulullah naik dan membaca pula amin. Apa amin yang kedua? Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang disebutkan nama engkau ya Rasulullah, falam yusalli alaik. Kemudian dia tidak membaca selawat terhadap engkau. Cilakulah ke Jibril, binasulah ke Jibril, merugilah kata Jibril. Orang yang mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibaca, dia tidak berselawat kepada Rasulullah. Nah, kini yang bertanya ke ibu, ketika nama Rasulullah terdengar oleh kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hukum kita berselawat di situ? Jawablah. Jawablah, biku berang, belum boleh bang. Hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya. Ya. Model itu pula yang pertama tadi. Kalau awak nak mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan, awak termasuk orang yang celaka. Maka mencari maghfirah Allah, ampunan Allah di bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib. Wajib hukum itu. Karena kalau tidak awak kerajuan, awak jadi orang yang celaka, jauh dari rahmat Allah. Jadi bebuknya menggara-garanya kalau tanangan namun Nabi Muhammad disebut langsung kita berselawat kepada beliau. Insya Allah ketika kita berselawat kepada junjungan kita, Allah akan ampuni derajat kita, Allah akan tinggikan derajat kita, ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Betul, diberi 10 pahala, diberi 10 derajat, diberi 10 kebaikan hasanah kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah satu kali. Apalagi kalau awak sering-sering berselawat sehari itu awak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia berselawat berdosa. Oh bulia. Tidak bulia awak salah di WC. Si kunyang tu kalau awak tinggi awak kisiak tu selawat kan. Itu yang menjadi. Ya tak? Lai sarang berjalan, sarang batana, sarang memasak, sarang mana, bacalah selawat tarawih. Insyaallah sampai taraso dewa manfaat selawat. Ini kadang-kadang kalau belum tarasonya payah lama malam. Ini kan membaca Ya. dia dalam misi dan Ya. dalam hati dia. Dalam hati. Ya, kalau dalam hati sir namanya. Kalau dibaca di lidah jahar namanya. Tidak boleh mengenal. Boleh? Dikanai boleh. Kalau di kanan tu nak membaca nama ada betul. Hanya kalau nak membaca ko juli dah. Tapi kalau nak bisa membaca, awak kanan aja dalam hati awak baru lihat. Apa-apa kan terkadang dalam. Ya, dah ada.
Cumanya beda, kalau di kana tak dibaca, kalau dibaca tato tak di kana. Beda. Dalam pangana wajahnya Dalam pengendara. itu nak membaca ada mau tu. Nak membaca ko Juli dah. Nah. Jadi boleh kedua-duanya di kana boleh dibaca boleh. Nama nak bisa ibu lah. Kalau di takana aja Rasulullah taruh Dia dalam masjid. kan lain taruh dake awak Allah. Yang terakhir. Naik Rasulullah ke tangga yang ketiga, maka Rasulullah berkata amin. Ditanya oleh para sahabat, amin yang ketiga itu apa itu ya Rasulullah? Wahai para sahabatku, man adraka abawaihil kibar indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qultu amin. Jibril alaihi salam berdoa, ya Allah, jadikanlah manusia-manusia yang bertemu dengan dua orang ibu bapaknya yang sudah tua, namun tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga. Manusia seperti ini jadikan manusia yang celaka. Awak beruntung di saat-saat seperti ini orang tua awak masih hidup. Karena ketika awak masih bertemu dengan orang tua awak ada dua. Kalau tidak bisa awak dengan orang tua awak memasukkan awak ke dalam surga, berarti orang kita tadi dengan orang tua kita memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi awak jurang tuku kasaruko atau ke neraka? Kasaruko. Harus memilih selasi. Kalau lah masuk surga tidak ke neraka lah. Sebab tak lo kali bagi dua pada anak masuk lah. Kalau awak masuk neraka tidak ke surga lah. Itu ibu. Jadi anak-anak awak pun ibu dilatih-latih tu. Harus bisanya masuk surga karena ada kita. Kalau nak masuk surga anak awak de gara-gara adu gitu, berarti anak awak itu adalah orang yang celaka. Lain duit Jawa tidak bisanya berbuat baik apa lagi kalau awak lama mati besok. If si If pun ada nak. Ibunya meninggal. Lah piatu Tidak. Yatim. Piatu. Ibu yang tiada itu kan piatu. Ya. Kalau yatim ayah masih ada ya. Piatu. Kau nak piatu, kau dimuliakan boleh di berang-berang mana batuaknya piatu. Iya piatu ya. Ya piatu. Jaga-jaga. Jaga lihat kalau api nasinya degi ya. Dia degi ya. Ya. Anak yatim, anak piatu, boleh di berang-berang kecuali berang sayang. Kalau berang patok tu berang sayang tu. Ya Iben. Tak berang-berang tu. Berang karena sayang. Berang sayang tak ada. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu kok umumnya kok orang tuanya masih Hidup. Iya kalau ibu orang tua ibu kok pak Allah bantu, enggak lo tabayang pak, ada mungkin masih ada nih ibu nak cici, enggak tahu lah. Allah saudara ya. Allah dia tu saudara. Berarti tak ada nak elok di berang saudara ya. Lah piatu lah yatim saudara. Jadi kau harus diketahui oleh anak wa ibu yang 3 perkara di bulan Ramadan kau harus diketahuinya deh ego. Dan sampai anak wa
Tidak tahu. Diajak anak waktu, dibawa anak awak ke surau, dibawa anak awak ke surau, diajaknya mendengarkan pengajian supaya tahu iko anak waktu harus bisa masuk surga karena kita. Kalau nyo laki-laki masuk surga dia awak artinya. Lain laki-laki nak cakap bawa ndak bisa pun dilarang dari rumah ber. Kalau istri sempat melarang bapak pulang kampung menjalin dua uang, siap-siap. Ya. Begitu kalau laki-laki itu ndak bisa. Kalau kau dengan orang tua itu surga. Sampaikan kepada istri kita, surga engkau di bawah telapak kakiku, surga aku di bawah telapak kaki ibuku. Itu kalau buat laki-laki kok. Kalau produksi Pak Anggo. Kalau produksi surganya kok di bawah. Di bawah telapak kaki awak ingin pulang tak boleh di suami awak buat lo cukup suami awak udah tak pulang aja tak boleh nemboynya tu kan. Awak bahila tu tak tu. Dan orang tu dan suami pulang tidak berusaha. Kalau awak pulang tanpa seizin suami awak, maka awak termasuk orang yang berdosa. Ini kata kunci itu. Menengah pengajian kok dilarangnya Pak Anggo. Menengah pengajian dilarangnya. Bawa limau ke surau di limau aja tuh. Itu parah tuh. Aduh istri menengah. Kalau udah anak namuah maja nauliah mau pergi ke surau menengah pengajian, tolong ngajar rumah kok. Tuan. Tolong ceramah nambah, ceramah coba. Ada sebagian mereka waktu kamu Iya. orang bicara itu Pak. Yo gua ada nama larang ya. Awak baik duduk di muka tu. Lah. Dah boleh udah ambo nang ceramah ke surau. Lah, ambo duduk muka dah. Ceramah udah gambo. Bicara. Pilih elok, jangan cukup ambo sunta kok. Itu pada solo tu. Kalau dilanggar Pak Ijo Pak Anggo. Dilanggar Pak Ijo. Jadi sekali loh. Sekali, 2 kali tak dia boleh. 3 kali tak dia boleh. Lah beberapa kali wak uji tak dia boleh. Halangan syar'i tak ada. Ya dah. Nyo dikaca lihat dulu bebo. Suami melarang kau ada halangan syar'i kau tahu. Seperti wak ke puasa sunat ibu-ibu ya. Ibu-ibu mohon maaf ya. Ibu-ibu ke puasa sunat itu harus minta izin dulu kepada suami. Jangan suami aku ada rencana. Iya orang kecil tapi rencana. Ada rencana siang bukan? Wak baik puasa. Itu berang suami awak. Jadi kalau puasa sunat awak mesti minta izin kepada suami awak. Begitu pula suami awak melarang awak pergi ke surau pun ada halangan syar'i tak? Tentu ditanya mana? Tak boleh buka surau dah. Awak patuh tu nya. Tak boleh dilanggar awak patuh sekali. Awak tunggu je dah. Rencana udah aku nak boleh buka surau. Pun nak ada rencana apa-apa. 8 kilo ni tak ada rencana apa-apa kan? Bisa. Ambo pergi ke surau dah. Tak boleh. Ada tu nak ditunggu lah boleh. Ada rencana ke tak? Atau kamu ngecek ke tak? Artinya kamu pergi talak kawak kan? Awak pergi ke surau tu tak jadi juga. Jadi ditunggu ya. Ina ada je. 3 kali awak tanya lah selera udang. Apa nak boleh hamba ke surau? Tentunya kamu ngecek boleh nak? Lari kecilnya ke kuasa. Kecil kawan. Ambo kalau kau memakai jilbab, kau ngaji, kau jadi orang soleh ya. Anak ketujuh dah dah kecil. Oh boleh tu. Ayah mengasih dah. Besok awak ke pengadilan daya dah. Berarti ke suami tak bisa dipakai tu. Ya. Besok awak ke pengadilan dah mengatur. Ambo ke membali talak udah.
Barau dah jual tanah udah biar berbalik. Tak tabali dia mau berjual tanah gua. Asal boleh kau bisa kasuro setelah udah. Oh kau bali tanah dia ni. Dan gratis saja. Ah lah. Itu adalah anak suami. Kawannya minta tu deh. Ah, Kawannya ada mintanya. ya kan boleh lo di bali talak suami gua. Itu contoh perkara yang boleh memberikan talak suami tadi itu. Ada alasan syar'i dia, Wak. Kasuro wak tak boleh, pakai jilbab wak tak boleh, mengaji wak tak boleh, bali talak ada. Ya tak? Bali talak ada. Bara dijual talak ada bali je, Wak. Ya, lo jual, saya beli. Ha, tu gaya ada. Ah? Banyak ada mah. Tapi kau betul dong kau. Ah. Kau puasa lah, kau puasa lah. Ada tu. Dia bikinnya buka puasa. Aku lah lain cerita ya. Dah cerita tadi kan Allah tak. Jadi kalau ada suami macam-macam, ya toh. Cari sekali, 2 kali, 3 kali dah tu tak nyoleh. Nah. Kau ini dah jadi kali itu. Hah? Oh, suami yang tidak bertanggung jawab. Pipi dong. Ya. Sembayang awak tak tu di berangannya. Indak sembayang awak, indak je berangnya dah. Sembayang awak dapat alo dia dah. Melambai je serolah ya. Kasurau awak jadi indak kasurau. Jadi mengaji awak jadi indak mengaji. Sembayang awak jadi indak sembayang. Melambai je suami dia. Ba suami dia kau ibu bersonya itu je. Ya. Ba kali bangan kali bali lo tanahnya. Ya, lagi lagi. Ya, di Bali lo, buliah lo, udah nak mendidik ambo lo kerja ambo. Itu lah itu. Jadi Bali lo tak nak bersuah. Ya. Nah, jadi tidak penyanggupan ibu hari masih. Ini sebentar-sebentar tapi rutin. Jam bulan-bulan lu nak. Dan aku berjanji malam pagi lagi kami dua ya. Oh tuh. Tadi malam dah ya. Oh iya ya. Pagi lah. Iya. Asal nak pulang wak ngajinya. Ya. Asal nak pulang insyaallah wak ngaji. Kok lay takkan lalu nak kerja ya. Lah, jadi ibu semoga berkah ya selama Ramadan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam beribadah, panjang umur, ya rezeki dilapangkan Allah. Amin amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.